Assalamualaikum teman-teman. Hari ini masakannya asam-asam panggang. Ini beneran seger banget dan enak. Kalian wajib tahu gimana cara aku masaknya. Nah, tonton videonya sampai selesai. Dan ini aku menggunakan bahan dasarnya untuk asam-asam, tomat yang hijau 1, kemudian ini belimbing keris ada 4, dan 4 ikan mangut, atau kalau di aku itu namanya ikan yang sudah dipanggang ya teman-teman. Dan ini aku potong kecil-kecil seperti ini agar memudahkan ketika nanti dimakan. Nah, kalau sudah akan kita sisihkan, dan setelah ini akan aku tambahkan bahan lainnya. Aku menggunakan tahu goreng. Ini sudah digoreng ya, tapi direndam. Dan ini akan aku potong juga. Untuk tahu, teman-teman bisa menggunakan tahu kotak atau tahu putih. Nah, kalau sudah akan aku sisihkan, dan setelah ini akan aku siapkan bumbu irisnya. Nah, ini tomatnya masih hijau ya, ini benar-benar seger nanti kalau dimasak. Ini aku potong kecil seperti ini, dan aku tambahkan 4 belimbing keris yang masih seger, dan aku potong menjadi 4 seperti ini. Dan ini ada 6 buah cabai hijau yang akan aku iris kecil-kecil seperti ini. Lalu ini ada 1 batang daun bawang, aku iris panjang seperti ini ya. Aku tambahkan juga 3 daun salam, dan ini 1 ruas lengkuas yang sudah aku geprek. Nah, kita sisihkan dulu. Seperti biasa, untuk detail resep ada di deskripsi ya teman-teman. Setelah ini akan aku siapkan untuk bumbu halusnya. 3 butir kemiri, 4 siung bawang putih, 1 genggam bawang merah sekitar 6 ya. Dan ini ada 10 cabai rawit pedas, dan aku tambahkan cabai merah sekitar 5 buah ya. Aku potong-potong seperti ini agar mudah di blender. Nah, lalu aku kasih 2 tomat merah yang kecil-kecil. Lalu aku tambahkan sedikit air untuk mencoper lebih cepat ya. Nah, langsung jadi bumbu halusnya. Kita sisihkan dulu, lalu aku siapkan minyak untuk menggoreng panggang. Jadi panggang ini aku akan goreng sebentar ya teman-teman, agar bau amisnya itu hilang. Kita goreng dibolak-balik, jangan sampai terlalu kering ya, setengah matang aja. Karena kalau gorengnya terlalu kering itu teksturnya itu akan keras dimakan ya. Nah, begini saja karena kita angkat. Nah, kalau sudah sisa minyaknya jangan dibuang ya. Kita akan gunakan untuk menumis bumbu yang sudah dicopper. Untuk menumis bumbu benar-benar harus matang ya teman-teman. Dan untuk mengetahui gimana bumbu itu matang, biasanya airnya menyusut dan mengeluarkan minyak. Nah, kalau udah seperti ini aku masukkan daun salam dan lengkuasnya, ditumis sampai layu. Kalau sudah layu dan sudah matang bumbunya, aku masukkan air sekitar 500 ml. Kita ratakan sebentar, lalu aku masukkan panggang yang sudah digoreng tadi ya, beserta tahu. Nah, setelah ini akan aku tambahkan 1 sendok makan gula merah, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh kaldu bubuk atau penyedap rasa. Dan ini aku tambahkan 1 bungkus santan instan, diratakan sebentar. Nah, kalau sudah rata, ini aku sekalian masukkan bumbu irisnya semuanya. Nah, kalau sudah dimasukkan semuanya, biarkan berbuih ya. Oke, kalau sudah berbuih, lalu aku bolak-balik ya, seperti ini, supaya santannya itu nggak pecah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini, dan buat teman-teman yang belum subscribe, nyalakan subscribe-nya ya, jangan lupa, dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-videoku yang terbaru. Oh ya teman-teman, jangan lupa dikoreksi ya rasanya. Kalau kurang garam atau kurang gula bisa ditambahkan. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Selamat mencoba dan happy cooking. Hai semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi di dapur Bunda Ana Cooking.
Hari ini aku masak pecel lele yang dijual di pinggir-pinggir jalan teman-teman. Ternyata rahasianya itu ada di sambelnya dan gimana cara kita goreng lelenya. Buat teman-teman yang mau coba dan penasaran, tonton videonya sampai selesai. Nah, sekarang aku siapkan 500 gram lele atau setengah kilo dan sudah dicuci bersih sampai keset seperti ini. Setelah ini akan kita siapkan bumbu marinasinya. 1 sendok teh garam, 1 sendok teh bubuk ketumbar, dan 1/4 sendok teh kunyit bubuk. Nah, lalu kita balurkan semua bumbu ini sampai merata. Oh ya, kita potong-potong dulu seperti ini ya, agar bumbunya meresap. Harusnya sih tadi ya, tapi nggak apa-apa. Nah, lanjut setelah ini kita diamkan selama 30 menit agar bumbu meresap. Nah, sambil menunggu bumbu meresap, kita siapkan 2 siung bawang putih yang diiris agak besar ya, karena ini nanti mau digoreng. Kemudian 3 butir kemiri, lanjut kita siapkan 4 sendok makan minyak ya, jangan terlalu banyak. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah diiris tadi, goreng, tumis sampai harum. Nah, setelah ini aku masukkan 150 ml air. Lalu kita masukkan 5 siung bawang merah, 2 buah tomat yang kecil ya, kalau yang besar 1 aja. Kemudian 30 cabai campur. Untuk cabai bisa disesuaikan, buat yang suka pedas bisa ditambahkan cabai. Lalu aku tambahkan setengah sendok makan terasi yang sudah dibakar dan setengah sendok makan gula merah. Setelah ini akan kita tutup hingga airnya agak menyusut ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, udah jadi, sekarang kita ulek. Tambahkan setengah sendok makan bubuk kaldu ya. Ini nggak aku kasih garam ya, karena sudah ada kaldu bubuk dan terasinya itu sudah asin buat aku. Tapi buat teman-teman yang suka asin bisa ditambahkan sedikit. Nah, sekarang sambelnya udah jadi. Sekarang lanjut kita akan goreng lelenya. Nah, setelah sudah dimarinasi, kita siapkan 2 sendok makan terigu. Ini aku campur dengan 3 sendok makan tepung beras ya, agar rasanya itu crispy. Nah, balurkan semuanya sampai merata. Lanjut siapkan minyak, biarkan agak panas ya. Nah, tipsnya di sini teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau masukin lele, masukin dulu ekornya agak kaku gitu, lalu baru dimasukin semuanya. Ini tujuannya supaya lele itu lurus ya. Lakukan sampai selesai seperti ini. Nah, jadi lele agar tetap lurus seperti ini cara menggorengnya. Nah, digoreng sampai warnanya agak coklat ya teman-teman, baru akan kita balik. Nah, kalau udah kayak gini kita balik ya. Nah, warnanya udah cantik. Nah, lanjut setelah diangkat lelenya, kita akan siapkan teman-temannya seperti nasi yang sudah aku bentuk ya teman-teman. Ini aku kasih bawang goreng di atasnya, kemudian lalapan-lalapan, ada kemangi, ada mentimun, dan terutama sambelnya teman-teman. Ini udah jadi. Pokoknya sambelnya tuh mantap banget teman-teman. Kalian wajib coba ya di rumah supaya nggak ngantri lagi di Lamongan. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai, dan dukung channel ini dengan di subscribe, kemudian nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video kami yang terbaru. Dan jangan lupa di share videonya ke sosial media yang kalian punya. Happy cooking!
Hai semua, assalamualaikum. Hari ini aku masak telur, rasanya tuh lebih istimewa dari biasanya. Tonton videonya sampai selesai. Siapkan 5 butir telur yang sudah matang, kemudian kita kupas seperti ini. Lalu aku potong menjadi 4 bagian. Untuk memotong telur agak hati-hati ya. Nah, ini hasilnya. Lanjut aku siapkan 5 sendok makan tepung serbaguna. Kemudian aku masukkan air secara bertahap, kita aduk sampai merata dan teksturnya itu agak mengental, tidak terlalu encer ya. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian aku lanjut siapkan bumbu irisnya. Ini ada 1 bawang bombay yang akan kita iris seperti ini. Ini untuk bumbu kuah ya teman-teman. Kalau kalian nggak ada bawang bombay, bawang merah pun jadi ya teman-teman. Kemudian ini ada 2 bawang putih yang akan aku cincang sampai kecil-kecil. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa ya diklik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya juga agar kalian tidak ketinggalan video-video yang terbaru. Dan untuk resep sudah aku taruh di deskripsi ya. Kemudian aku iris 2 batang daun bawang. Nah, untuk irisnya aku besar-besar kayak gini ya, supaya nanti kelihatan cantik. Nah, ini ada 7 cabai rawit yang akan aku iris cuma 2 ya teman-teman, karena yang lainnya biar buat hiasan. Buat teman-teman yang suka pedas bisa diiris semuanya. Ini aku iris serong-serong, kemudian kita sisihkan. Selanjutnya kita siapkan minyak secukupnya. Sambil menunggu minyak panas, kita akan balurkan semua potongan telur yang tadi ya, dan agak hati-hati supaya nggak rusak. Dan untuk menggoreng telur kita gunakan api sedang ya teman-teman, jangan terlalu panas minyaknya, supaya telur tidak meletup-letup ya minyaknya. Kita goreng sampai selesai telurnya. Nah, kalau sudah coklat kayak gini kita balik ya. Nah, kalau udah matang kita matikan kompornya dulu ya teman-teman, baru kita angkat supaya telurnya nggak meletup-letup. Kemudian kita tiriskan. Setelah ini aku siapkan penggorengan dengan sedikit minyak. Kita akan tumis bawang putihnya sampai harum. Nah, kalau sudah harum kita masukkan bawang bombaynya dan tumis sampai layu juga ya. Kemudian kalau sudah layu aku masukkan sekitar 200 ml air. Nah, kemudian kalau sudah mendidih seperti ini aku masukkan 4 sendok makan saus pedas. Aku masukkan juga 2 sendok makan saus tiram. Dan aku tambahkan 1/4 lada bubuk. Aduk-aduk sampai merata. Kalau udah mendidih seperti ini, kita masukkan daun bawang dan cabenya. Lanjut aku masukkan telur yang sudah digoreng tadi. Kemudian kita ratakan ya, agar semua terbalur dengan saus-sausnya dan bumbunya meresap. Lalu kita cobain, kalau kurang garam bisa kalian tambahkan ya. Nah, sekarang udah jadi telur istimewanya. Kalian bisa coba resep ini di rumah karena enak banget teman-teman. Terima kasih sudah menonton videonya dan happy cooking. Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di Bunda Ana Cooking. Hari ini aku masak tempe orek yang enaknya tuh luar biasa banget. Dan baru kali ini aku tahu resepnya teman-teman. Nah, kalau kalian ingin tahu gimana cara aku masaknya, tonton videonya sampai selesai. Pertama aku siapkan bahannya. Ini aku punya 1 papan tempe. Dan ini aku potong berbentuk kotak seperti ini. Lalu aku tambahkan 1 bahan lagi karena aku masih punya sisa teri. Ini sekitar ada 100 gram teri bersih ya, udah dicuci.
Untuk bumbu irisnya ini ada cabai hijau 4 buah dan lalu aku iris seperti ini. Lalu aku tambahkan 2 tomat merah. Karena ini kecil jadi aku tambahkan 2 ya. Kalau kalian punyanya besar ya cukup 1 aja. Dan dipotong seperti ini. Kita sisihkan dulu karena setelah ini akan kita siapkan bumbu halusnya. Aku menggunakan chopper, bisa juga diulek. 5 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, 2 butir kemiri, 6 cabai rawit pedas. Untuk cabai seperti biasa disesuaikan selera. Dan ini aku tambahkan 4 cabai rawit merah. Lalu aku tambahkan juga 1 ruas kunyit, 1 ruas lengkuas dipotong tipis-tipis ya, dan 1 ruas jahe. Lalu kita kasih minyak sedikit. Kemudian aku chopper atau diulek ya sampai halus. Nah kalau udah halus seperti ini kita sisihkan. Selanjutnya aku tuangkan minyak secukupnya untuk menggoreng tempe. Dan untuk menggoreng tempe jangan terlalu kering ya teman-teman, agar nanti bumbunya itu cepat meresap. Jadi setengah matang aja. Nah kalau tempe udah warna agak kekuningan seperti ini, kita akan angkat. Lalu kita tiriskan dulu tempenya. Lalu untuk sisa minyaknya kita kurangi untuk menggoreng teri. Untuk menggoreng teri kita gunakan minyak secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Dan kita goreng teri setengah matang, jangan terlalu kering ya. Dan kita tiriskan dulu minyaknya. Lanjut kita akan goreng bumbu halusnya ya. Dan ini aku kasih minyak sedikit sisa dari minyak tempe. Karena tadi ini juga bumbunya sudah ada minyaknya, jangan terlalu banyak minyak ya. Kita tumis bumbu sampai matang. Oke teman-teman, selalu dukung channel ini dengan like, comment, subscribe ya, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video kami yang terbaru. Nah kalau bumbunya udah matang, aku masukkan 1 ruas lengkuas, 3 daun salam, dan kita orak-arik sebentar ya supaya layu. Nah lalu aku masukkan air sekitar 300 ml. Nah kita ratakan sebentar, lalu aku masukkan tempe yang sudah digoreng dan teri yang sudah digoreng tadi ya. Pastikan sudah tiris semua dari minyak. Lalu aku masukkan juga bumbu irisnya, tomat dan cabenya. Dan aku tambahkan setengah sendok makan kaldu bubuk, 2 sendok makan kecap manis. Lalu aku ratakan bumbunya. Nah setelah ini akan kita tutup masak sampai matang hingga airnya agak menyusut. Nah kalau airnya udah menyusut, kita orak-arik sebentar dan jangan lupa dikoreksi rasanya. Dan untuk detail resepnya aku taruh di deskripsi, bisa kalian lihat. Setelah dicek ternyata ada yang lupa. Nah ini aku tambahkan 1/4 sendok garam dan setengah sendok makan gula pasir. Nah udah jadi teman-teman, orek tempenya super lezat, bisa kalian coba resep ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Selamat mencoba dan happy cooking. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini menunya buat diet ya. Jadi kalau aku udah makan sayur ini tuh udah nggak perlu nasi lagi teman-teman. Nah ini ada 2 tahu kotak yang aku iris dadu. Dan ini aku tambahkan 5 buah bakso sapi. Bisa diganti juga dengan bakso ayam ya. Aku iris tipis seperti ini. Untuk sayurnya aku menggunakan 1 buah wortel dan sudah dicuci, aku potong tipis seperti ini. Jadi ini sayur buat bunda-bunda yang pengen diet ya. Kalau udah makan sayur ini tuh udah kenyang tanpa nasi. Lalu aku tambahkan juga ini sawi putih sekitar 4 lembar dipotong-potong. Bisa juga menggunakan kol ya atau kobis. Kemudian ini untuk bumbu irisnya ada 3 siung bawang putih diiris tipis. Lalu aku potong menjadi 2 seperti ini ya, agar lebih kecil-kecil.
Tambahkan 2 tomat yang sudah merah. Ini tomatnya kecil, kalau besar cukup 1 aja. Dan dipotong-potong seperti ini. Kemudian ini aku tambahkan 2 daun bawang dan dipotong juga agak melebar. Dan aku tambahkan 1 batang seledri, dipotong-potong juga. Lanjut aku siapkan minyak secukupnya. Biarkan minyak agak panas, lalu masukkan bawang putih dan ditumis sampai harum. Nah, kalau udah harum, lalu aku masukkan wortel, bakso, dan tahu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Yang belum subscribe, jangan lupa ya diklik tombol merahnya dan nyalakan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-videoku yang terbaru. Selanjutnya ini aku kasih air ya, sekitar setengah liter atau 500 ml. Kemudian aku tambahkan juga ini setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh lada bubuk. Biarkan masakan mendidih dulu. Oke, kalau udah mendidih seperti ini aku masukkan sawi putihnya. Kemudian kita tunggu sampai sayurnya mateng ya. Kita tunggu sampai airnya mendidih lagi supaya sayurnya itu benar-benar mateng. Dan kalau sayurnya udah mateng, lalu aku masukkan irisan tomat dan daun seledri serta daun bawangnya. Dibolak-balik sampai layu dan sampai mateng. Oke teman-teman, ini simple banget, ini benar-benar menu sehat buat diet ya. Dan aku kalau makan sayur ini tuh udah nggak pakai nasi, karena beneran ini tuh enak banget, seger, bisa kalian coba buat menu diet di rumah. Terima kasih sudah menonton videonya, selamat mencoba dan happy cooking. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Bunda Ana Cooking. Hari ini menunya kangkung ya teman-teman. Kalian pasti udah biasa masakan kangkung, tapi kali ini kangkungnya itu beda dengan yang lain teman-teman. Kalian wajib coba di rumah buat menu harian. Nah, gimana cara aku bikinnya? Ditonton videonya sampai selesai. Sebelum dilanjut, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan videoku yang terbaru. Pertama aku siapkan 1 ikat kangkung yang sudah aku siangi dan sudah dicuci bersih pastinya. Lalu aku sisihkan dulu ya. Dan ini aku tambahkan bahan yang bikin kangkung itu rasanya itu legit dan enak. Ini ada rebon atau udang kecil kering yang sudah aku cuci bersih. Dan untuk bumbunya kali ini aku menggunakan bumbu halus. Ini ada 4 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, kemudian 1 ruas kencur, 3 buah cabai rawit, dan ini ada 5 buah cabai merah besar ya. Ini udah aku potong-potong. Dan ini aku tambahkan 2 cabai rawit merah. Untuk bumbu taburnya ini aku menggunakan 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir. Dikasih air sedikit ya supaya cepat halusnya. Oke, sekarang kita chopper. Dan kalau udah halus seperti ini aku sisihkan dulu. Kemudian ini aku tambahkan 1 buah tomat besar yang udah aku potong-potong. Lalu aku siapkan wajan dan kasih minyak secukupnya untuk menumis bumbu. Biarkan minyak agak panas, lalu aku masukkan semua bumbu yang udah dicopper atau yang udah dihaluskan. Dioseng-oseng, dibolak-balik, ditumis sampai harum. Dan untuk menghasilkan masakan yang benar-benar enak, bumbunya ditumis sampai mateng ya teman-teman. Nah, ini udah mateng, lalu aku masukkan 1 buah tomat yang udah aku iris. Lanjut aku masukkan juga udang rebonnya. Ditumis sampai rebonnya itu mateng, dibolak-balik ya supaya nggak gosong. Nah, biarkan sampai tomatnya itu layu ya, agar udangnya itu juga mateng dulu. Nah, kalau udah mateng sekitar 2 menit 3 menitan, lalu aku masukkan air.
Untuk air ini ada sekitar 60 sampai 70 ml, lalu diorak-arik lagi sampai airnya mendidih dulu. Oke, kalau sudah mendidih seperti ini, lalu aku masukkan kangkungnya. Jadi untuk menghasilkan kangkung yang tetap hijau, besarkan apinya ya teman-teman, dan dibolak-balik sampai dianya itu layu. Dioseng-oseng sampai sekitar 3-4 menitan ya. Nah, kalau udah layu seperti ini, jangan lupa dicek rasa. Karena ini udah ngerebonnya itu udah asin ya, jadi tadi aku nggak kasih garam. Buat teman-teman yang suka asin bisa dicek rasa dulu, kalau kurang garam bisa dikasih sedikit. Oke teman-teman, ini udah matang, udah jadi, dan ini udah siap kita sajikan. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Pokoknya kalian wajib coba resep ini karena beneran nagih banget resepnya. Selamat mencoba dan happy cooking. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini masakannya bakso cabai hijau teman-teman. Ini tuh bener-bener mantap banget rasanya karena pedes dan manisnya terasa. Kalian wajib coba buat menu harian. Nah, gimana aku masaknya? Ditonton sampai selesai. Bahan utamanya ini ada 20 bakso sapi dipotong menjadi 4 bagian ya. Kalau teman-teman nggak ada bakso sapi, bisa menggunakan bakso ayam dan dipotong seperti ini semuanya. Oke, sebelum dilanjut, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-videoku yang terbaru. Oke, kalau sudah, ini disisihkan dulu ya. Selanjutnya aku siapkan bumbunya. Ini ada 5 siung bawang merah dipotong atau diiris tipis-tipis seperti ini. Dan untuk bawang putihnya ini ada 3 siung bawang putih dipotong tipis juga, sama kayak bawang merah ya. Oke, kalau sudah, kita sisihkan lebih dahulu. Selanjutnya untuk cabai, ini aku menggunakan cabai hijau besar, ini sekitar ada 8 buah ya. Dipotong serong tipis seperti ini. Lanjut, ini aku tambahkan 6 buah cabai rawit pedas. Untuk cabai bisa disesuaikan selera, dan dipotong serong seperti ini. Nah, kalau sudah, kita sisihkan dulu. Oke, lalu kita siapkan minyak secukupnya di penggorengan. Biarkan minyak panas merata. Kemudian masukkan bawang merah dan bawang putihnya, ditumis sampai harum. Dan kalau sudah tercium harumnya, lalu aku masukkan cabai irisnya. Kemudian dioseng-oseng sebentar ya teman-teman, dibolak-balik sampai dianya layu. Dan kalau cabainya udah layu, ini kompornya aku kecilin sebentar. Dan tambahkan setengah sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh lada bubuk. Dan yang terakhir ini ada 2 sendok makan kecap manis ya. Buat teman-teman yang mau nulis resep, seperti biasa selalu aku cantumkan di kolom deskripsi ya, bisa kalian lihat. Dan kalau sudah masuk semua bumbu, kita ratakan sebentar, dibolak-balik sampai merata. Lalu aku masukkan bakso yang sudah dipotong-potong tadi ya. Oke, semua sudah masuk bahan-bahannya, tinggal kita orak-arik, dioseng-oseng sampai mateng. Dan karena ini baksonya tuh udah mateng, jadi kita tinggal bolak-balik sebentar ya, sampai bumbunya tuh merata dan meresap. Beneran ini tuh menu sederhana, enak banget. Kalian wajib coba di rumah buat menu harian. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba dan happy cooking.